Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putra Gabriel Pumbana, mahasiswa psikologi Universitas Boso Makassar. Nah, pada video kali ini akan sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya, di mana video ini dikhususkan sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah karakter minat dan bakat, yaitu tentang refleksi diri sendiri dan menceritakan tentang kelebihan dan juga kelemahan yang saya miliki, serta bagaimana cara saya untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan dari kelebihan dan juga kelemahan yang saya miliki, serta menceritakan tentang rencana saya di masa depan dan bagaimana cara saya untuk menyusun langkah yang tepat atau yang konkret dalam menggapai masa depan saya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan pembahasan saya, ayo simak video saya sampai selesai. Nah, pengertian kelebihan adalah keadaan yang melebihi dari biasanya atau suatu keunggulan. Nah, dalam konteks tentang diri sendiri, kelebihan adalah kemampuan yang menonjol dari seseorang dalam melakukan, mengatasi, dan mengatur sesuatu. Nah, kelebihan ini biasanya diperoleh melalui kebiasaan, kerja keras, dan juga usaha. Nah, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dapat membantu seseorang untuk melakukan evaluasi dan pengembangan potensi diri. Kemudian pengertian kelemahan atau kekurangan adalah suatu aspek yang ada pada diri manusia. Nah, itu bisa berupa kelemahan di bidang fisik, pengetahuan, pola pikir, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, kelemahan ini bisa terjadi karena diri kita yang tidak mampu untuk mengatasinya dan tiada niat untuk memperbaiki atau mengubahnya menjadi lebih baik. Memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri adalah langkah awal untuk mengembangkan kepribadian diri sendiri atau melakukan self-development. Nah, hal ini sangat penting karena berkaitan erat dengan kepribadian dan pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Namun, bagaimana cara melihat atau menganalisis kelebihan dan kekurangan diri sendiri? Yaitu biasanya kelebihan ini diperoleh melalui kebiasaan, kerja keras, usaha, dan sebagian orang menganggapnya yaitu sebagai sebuah anugerah atau hadiah. Oleh karena itu, setiap orang yang begitu mengetahui kelebihannya akan digunakan sebaik mungkin untuk memecahkan suatu masalah atau menghasilkan output yang baik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, mengenali diri sendiri sangat penting bagi setiap manusia. Kemudian, bagaimana cara untuk mengukur atau memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri? Yang pertama yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir di luar batas-batas konvensional atau berpikir out the box atau tidak biasa dan menghasilkan ide-ide inovatif yang menjadi sumber daya berharga dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik adalah aset yang sangat berharga dalam membangun interaksi sosial maupun profesional. Kemudian yang ketiga yaitu keingintahuan yang tinggi. Keingintahuan yang tinggi juga termaksud aspek penting dalam mengukur kelebihan diri seseorang. Umumnya orang yang memiliki keingintahuan yang besar cenderung terbuka terhadap untuk mempelajari hal-hal baru dan punya tekad yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keempat yaitu critical thinking, yaitu berpikir kritis adalah kemampuan untuk seseorang dalam menganalisis atau mengevaluasi dan membuktikan sebuah penemuan yang sebelumnya membuat dirinya atau orang lain skeptis menjadi sebuah penelitian berdasarkan fakta. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi tidak mudah diadu domba, termakan berita hoax, dan selalu menggunakan riset terlebih dahulu. Kemudian yang kelima yaitu problem solving, yaitu pemecahan masalah, adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah yang didasari oleh pengetahuan, musyawarah, dan tidak menggunakan ego pribadi. Namun selain memahami kelebihan, kita juga harus mengetahui bahwa setiap manusia memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, kekurangan atau kelemahan diri adalah dapat diartikan sebagai sebuah kelemahan yang dimiliki oleh seseorang yang lahir akibat berbagai faktor, mulai dari lingkungan, cara mendidik orang tua, segala hal yang didengar atau dilihat, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya kekurangan bukan untuk dihilangkan, dihindari, atau diabaikan, namun justru kita harus jeli melihatnya sebagai sebuah peluang. Nah, berikut adalah aspek-aspek kekurangan diri dalam seseorang. Yang pertama yaitu prokrastinasi, yaitu kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan. Nah, hal ini dapat menghambat produktivitas dan menciptakan stres yang seharusnya tidak perlu. Sebab dengan menunda pekerjaan maka akan menghambat target
waktu pengerjaan sehingga tidak efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kurangnya berorganisasi. Nah, kurangnya berorganisasi bisa jadi merugikan karena akan kesulitan dalam memberikan sudut pandang atau penilaian terhadap peristiwa tertentu. Kurang bisa memecahkan masalah dengan cepat, kurang bisa bergaul dengan orang sekitar, dan minimnya pengalaman. Memberanikan diri untuk ikut berorganisasi dapat membantu kita dalam mengatasi kelemahan ini. Kemudian yang ketiga yaitu keraguan. Nah, keraguan dalam berbagai hal akan menyulitkan kita dalam mengambil suatu keputusan maupun berpikir cepat sehingga dapat kehilangan kesempatan yang berharga. Apalagi keraguan terlebih dapat menghambat kemajuan dan menghentikan potensi kita yang sebenarnya. Sebaliknya, mengembangkan kepercayaan diri dan mengenali kemampuan dalam mengambil keputusan adalah langkah penting untuk mengatasinya. Nah, dari pembahasan saya tadi, tentunya saya juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan di dalam diri saya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang saya miliki. Nah, mengenai tentang kelebihan, saya sendiri sadar bahwa saya juga memiliki beberapa kelebihan yang unggul dibandingkan orang lain. Yang pertama yaitu saya pandai bernyanyi. Nah, untuk jelasnya, teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Yang kedua yaitu kelebihan di bidang public speaking. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan tontonkan kepada kalian sedikit cuplikan tentang public speaking saya. Baju adat, jadi kita semua penonton di sini banyak belajar bahwa ini baju adat dari suku ini. Jadi tempat kali ini kita banyak belajar bahwa kita di Sulawesi Tengah sangat beragam akan budaya. Dan seperti yang kalian bilang tadi, kalau berbicara soal perjalanan ketika. Nah, tak hanya pandai bernyanyi dan public speaking saja, tetapi saya juga pandai dalam bermasak. Nah, berikut adalah hasil-hasil masakan saya yang dapat saya tampilkan kepada teman-teman semua. Nah, kalau tadi saya membahas mengenai kelebihan saya, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai kekurangan atau kelemahan saya. Yang pertama yaitu susah untuk tidur, kemudian lambat bangun, susah untuk bergaul, kemudian susah untuk memulai percakapan dengan orang asing atau orang baru yang saya jumpai, kemudian sering lupa nama orang lain yang saya jumpai, kemudian orangnya tidak sabaran, kemudian suka menilai orang di pertemuan pertama kali, dan cepat bosan, kemudian suka mengkritik orang lain dan tidak suka untuk ditegur. Kemudian cara saya untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan saya yaitu dengan terus mengupgrade diri saya dan tidak selalu berfokus pada kekurangan yang saya miliki atau kelemahan yang saya miliki, tetapi melainkan hanya selalu berfokus pada kelebihan dan juga keunggulan yang saya miliki, karena menurut saya kelebihan saya dapat menutup kekurangan saya. Kemudian melakukan evaluasi dengan diri sendiri, buat perencanaan yang baik, kemudian buat komitmen dengan diri sendiri, kemudian menggunakan kelebihan untuk mengatasi kelemahan saya, dan selalu menantang diri saya untuk melewati ketidaknyamanan yang saya lalui. Nah, dengan cara tersebut, saya rasa dapat membantu saya sendiri dalam mengatasi kelemahan dan juga mengoptimalkan atau memaksimalkan kelebihan saya. Nah, berbicara mengenai rencana di masa depan, tentunya setiap manusia memiliki rencana tersendiri dalam mempersiapkan masa depannya. Nah, begitu pula dengan saya. Berbicara mengenai rencana masa depan saya untuk saat ini tentunya ingin
menyelesaikan perkuliahan saya selama 4 tahun, yang dimana baru saya mulai pada tahun ini di 2024. Saya berencana untuk terus belajar dan terus keluar dari zona nyaman saya, yang dimana saya berani untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, dan tentunya selalu berniat melakukan yang terbaik dan tidak pernah untuk mengatakan tidak bisa dalam segala satu hal yang saya temui. Kemudian juga tentunya saya ingin mengoptimalkan dan memaksimalkan bidang keilmuan saya psikologi untuk dapat berguna dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Dengan bidang keilmuan yang saya pelajari, saya dapat membantu orang-orang yang saya jumpai dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya percaya hal tersebut dapat membantu dalam mempercepat rencana-rencana kita di masa depan. Oleh karena itu saya berharap juga saya dapat menjadi lulusan terbaik di psikologi pada wisudawan nanti, dan tentunya saya akan terus melakukan rencana-rencana ini dalam mempersiapkan masa depan saya. Nah, kemudian langkah konkret yang akan saya persiapkan atau saya lakukan untuk mempersiapkan masa depan saya, yaitu dengan terus belajar dan terus melakukan hal-hal yang menurut saya bermanfaat bagi masa depan saya. Misalnya, selalu keluar dari zona nyaman saya. Artinya ketika saya berada di suatu titik yang di luar zona nyaman saya berani untuk mengambil kesempatan itu, sehingga hal tersebut dapat membentuk karakter saya, pribadi saya untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi di satu sisi, terkadang saya takut untuk melakukan hal tersebut karena menurut saya belum biasa saya lakukan, dan takut untuk memulainya, sehingga banyak hal-hal yang seharusnya memberikan dampak positif kepada saya justru memberikan dampak negatif karena saya takut untuk mengambil kesempatan tersebut. Dan kemudian juga terus belajar. Nah, belajar sesuai dengan bidang keilmuan saya di psikologi. Artinya terus belajar dan mengasah kemampuan saya di bidang psikologi dan terus menggali potensi di dalam diri saya. Kemudian juga terus berupaya memberikan yang terbaik sesuai dengan versi diri saya tanpa takut untuk memulai atau harus mendengar kritikan dari luar. Dan dengan cara tersebut saya rasa dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan cara saya dalam mempersiapkan masa depan. Dan kemudian juga selalu belajar dari pengalaman. Nah, belajar dari pengalaman merupakan hal yang sangat penting dan paling utama ketika kita menyusun masa depan kita. Jika kita tidak belajar dari masa lalu kita, tentu kita tidak akan dapat bertumbuh dan berkembang, karena pembelajaran yang terbaik atau guru yang terbaik adalah masa lalu atau kesalahan kita di masa lalu. Dan yang terakhir yaitu selalu membuka diri kepada peluang-peluang baru. Artinya segala kesempatan dan peluang yang saya lihat atau yang saya hadapi ke depan, saya harus berani menaklukkan kesempatan dan peluang tersebut, karena saya percaya bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama, tetapi terkadang kita yang belum siap untuk menaklukkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, saya harus berani dalam mempersiapkan masa depan saya menjadi lebih baik lagi dengan cara-cara atau langkah konkret tersebut. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang refleksi mengenai diri sendiri dan kelebihan serta kekurangan yang saya miliki dan bagaimana cara saya dalam mengatasinya. Kemudian rencana saya di masa depan dan langkah konkret apa yang akan saya persiapkan dalam mempersiapkan masa depan saya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu jangan terlalu berfokus pada kekurangan atau kelemahan yang kalian miliki, karena pada dasarnya setiap manusia terlahir dengan kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. Oleh karena itu, fokuslah kepada kelebihan atau keunggulan yang kalian miliki, karena hal tersebut dapat membantu kalian untuk menjadi pribadi yang terus maju dan berkembang. Karena jika kalian terlalu berfokus pada kekurangan kalian, hal tersebut dapat menunda teman-teman untuk terus maju dan berkembang. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik dan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik pada diri kalian. Dan saya tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.